Halo teman-teman, kami kelompok 48 dengan judul Peningkatan Kualitas Pendidikan Desa melalui aplikasi edukasi pertanian digital. Kami mengambil judul Pendidikan Desa Berkualitas. Dan inilah anggota kelompok kami, yaitu Rotama dengan NIM akhir 068, Riwani dengan NIM akhir 074, Sarah dengan NIM akhir 063, Muhammad Febriansa dengan NIM akhir 082, Rizkika dengan NIM akhir 066, Iwayan Andika dengan NIM akhir 086, Dinda Aulia dengan NIM akhir 070, Teresia dengan NIM akhir 077, Nabila Alka dengan NIM akhir 087, Imade Adiaksa dengan NIM akhir 085, Yakub dengan NIM akhir 079, Aisyah dengan NIM akhir 089, Anggun dengan NIM akhir 057, Septi dengan NIM akhir 080, Beril dengan NIM akhir 074. Materi pertama yaitu topik permasalahan, peningkatan kualitas pendidikan desa melalui aplikasi edukasi pertanian digital. Topik ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas dengan fokus pada agrikultur. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, diharapkan desa dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan produktivitas mereka. Selanjutnya yaitu latar belakang. 1. Kesetaraan pendidikan. Banyak desa masih tertinggal dalam hal akses pendidikan berkualitas karena kurangnya tenaga pendidik, fasilitas, dan materi pembelajaran. Di sektor agrikultur, ini menciptakan kesenjangan pengetahuan antara desa dan kota. 2. Krisis regenerasi pertanian. Generasi muda di desa cenderung menghindari pertanian karena dianggap tidak menjanjikan, sementara petani yang tersisa berusia lebih tua dengan metode yang usang. 3. Potensi teknologi digital. Teknologi digital kini sudah semakin terjangkau, namun masih jarang dimanfaatkan untuk pendidikan agrikultur di pedesaan. Padahal dengan teknologi, desa dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu permasalahan publik. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Metode pertanian tradisional seringkali tidak efisien dan kurang produktif dibandingkan teknik modern. Yang kedua, terbatasnya pelatihan formal. Pendidikan formal dan pelatihan agrikultur modern tidak merata, terutama di desa terpencil. Yang ketiga, kesenjangan digital. Banyak desa masih menghadapi tantangan infrastruktur seperti minimnya akses internet atau kurangnya perangkat teknologi. Yang keempat yaitu minimnya inisiatif untuk regenerasi pertanian, di mana kurangnya daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda, menjadi ancaman bagi keberlanjutan sektor agrikultur di desa. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam jangka pendek memberikan akses materi edukasi berbasis teknologi di desa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang pertanian modern. Dalam jangka panjang, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan agrikultur di desa. Selanjutnya, menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam sektor agrikultur berbasis teknologi. Untuk manfaat itu sendiri, yang pertama, pengetahuan agrikultur modern untuk meningkatkan hasil panen. Selanjutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan agrikultur. Bagi pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik dan teknologi, mendukung terciptanya kurikulum berbasis kearifan lokal. Bagi ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agrikultur produktif. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk desa di pasar regional dan nasional. Selanjutnya yaitu ruang lingkup aplikasi. Yang pertama ada edukasi digital, kedua panduan praktik, ketiga komunitas interaktif, dan yang keempat fitur pelaporan data. Selanjutnya yaitu aplikasi yang dipakai. Nama aplikasinya AgriEdu. AgriEdu adalah aplikasi yang dirancang untuk menyediakan materi pembelajaran agrikultur modern melalui teknologi digital. Komponen utamanya yaitu 1. Mobile app, kedua web platform, dan yang ketiga offline feature. Kemudian ada ilustrasi kerja aplikasi. Yang pertama, registrasi penggunaan. Pengguna membuat akun dengan kategori petani, pelajar, guru. Yang kedua, ada akses materi. Modul pembelajaran disediakan berdasarkan kebutuhan pengguna seperti cara membuat pupuk organik atau cara meningkatkan hasil panen padi. Kemudian yang terakhir ada pemantauan lahan. Petani memasukkan data hasil panen, kendala lapangan, dan mendapatkan saran dari aplikasi berdasarkan analisis AI. Lalu ada cara kerja aplikasi AgriEdu. Yang pertama, penyediaan materi pendidikan. Aplikasi ini menawarkan berbagai konten edukatif terkait peternakan disusun berdasarkan pengalaman panjang CG Vinagri di industri tersebut. Yang kedua, pelatihan dan pengujian pengetahuan. Departemen pelatihan perusahaan dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melatih dan menguji pengetahuan profesional siswa atau karyawan. Yang ketiga, antarmuka pengguna yang menarik. Dengan desain yang berjiwa muda dan interaktif, aplikasi ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar pengguna. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Yang pertama yaitu e-learning modul, yang kedua forum diskusi, yang ketiga cuaca dan kalender tanam, keempat paduan praktik offline, dan yang kelima yaitu sertifikat digital. Selanjutnya nama dan kontribusinya. 1. Literasi digital, 2. Pengembangan komunikasi digital, 3. Transformasi digital, dan yang terakhir 4. Pemberdayaan melalui teknologi. Dan yang terakhir kesimpulannya, AgriEdu memiliki potensi besar untuk mengubah wajah pendidikan dan agrikultur di desa. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi ini tidak hanya memberikan akses pendidikan yang lebih baik, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian mereka. Relevansinya dengan mata kuliah Digital Society sangat kuat karena aplikasi ini menjadi contoh nyata penerapan teknologi untuk memecah masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Sekian, terima kasih.